3 hari jelang batas waktu pendaftaran pasangan Capres-Cawapres, 3 bakal calon presiden yang sudah resmi diusung belum menentukan bakal calon pasangan mereka. Masing-masing, salah seorang diantaranya bahkan belum menentukan teman parpol yang akan diajak berkoalisi. Siapakah bakal calon wapres yang dipilih Jokowi? Dan kenapa Partai Golkar sampai hari ini belum menentukan kolega untuk berkoalisi? Saya akan membahasnya dengan Redaktur Eksekutif Harian Umum Rakyat Merdeka, Sugiono. Selamat pagi, Mas Sugi. Selamat pagi, Mas Sugi, ini sampai hari ini nih sepertinya bakal capres PDI Perjuangan Joko Widodo belum juga menentukan dan mengumumkan siapa bakal pasangannya untuk maju ke Pilpres 2014 nanti. Bagaimana rakyat mereka melihat fenomena ini? Memang sebenarnya ini salah satu strategi, bagian dalam salah satu strategi bagi PDIP, yakni mereka berupaya untuk saling intip. Yang pertama untuk saling intip bakal calon pesaing mereka. Sehingga selain itu juga adanya proses tarik-menarik di internal PDIP sendiri. Karena memang seperti kita ketahui belakangan ini muncul Puan Maharani setelah sebelumnya ada Jokowi, ada JK, Mahfud MD, Abraham Samad gitu. Nah, ini adalah salah satu gambaran bahwa bukti bahwa memang ada proses tarik-menarik di dalamnya yang memang cukup kuat. Sehingga ini akan mengulur terus. Selain itu juga mereka juga saling intip. Saling intip untuk mencari peluang, mencari kelemahan calon pesaing mereka. Berarti konflik internal itu yang paling berpengaruh terhadap bahwa belum diumumkannya juga sampai saat ini bakal pasangan dari Jokowi? Sebenarnya tidak dalam proses konflik, tetapi karena masing-masing bakal cawapres ini punya gerbong sendiri-sendiri. Salah satunya mungkin Puan Maharani mau tidak mau bahwa di internal PDIP sendiri ada yang masih menginginkan bahwa Trans Soekarno harus ada dalam komposisi capres dan cawapres. Sementara beberapa teman-teman muda dari PDIP menginginkan supaya ke depan peluang kita harus tetap bisa menang, sehingga harus mencari jalan lain di luar Trans Soekarno. Karena memang sejauh ini Mbak Puan sendiri dirasakan masih belum cukup mampu untuk mengelola pemerintahan. Kalau dari sisi elektabilitas, kita mungkin tidak bisa melakukan seorang Puan Maharani, karena memang dia dalam pemilihan legislatif lalu, pemilihan legislatif kemarin itu dia menempati posisi kedua setelah Mbak Karolin, gitu. Berarti dengan itu ada bukti bahwa Mbak Puan ini punya elektabilitas yang cukup tinggi. Cuman teman-teman di PDIP Perjuangan yang masih muda itu menginginkan sosok yang memang paham betul kondisi pemerintahan yang ada. Dan untuk itulah muncullah dianggap tidak paham betul mengenai kondisi saat ini. Bisa dikatakan masih belum cukup jam terbangnya. Untuk itu muncullah JK, Mahfud, Abraham Samad yang mungkin dirasakan mereka dari sisi elektabilitas cukup memumpuni, dari sisi kemampuan juga mungkin punya pengalaman meski baru-baru ini tapi cukup kuat lah. Nah, yang harus diperhatikan bahwa kenapa ketika belakangan ini kenapa Abraham Samad itu cenderung menguat, bahkan bisa melampaui sosok JK yang sebelumnya dikatakan bahwa cawapres terkuat Jokowi adalah JK, gitu. Nah, ini ada pola pergeseran pemikiran di teman-teman PDIP sendiri bahwa ke depan bahwa Indonesia butuh kekuatan di sisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan disitulah daya jual Abraham Samad. Dan jangan lupa bahwa pemilih di Indonesia lebih condong kepada figur coba-coba, tetapi punya harapan penuh terhadap figur tersebut. Gitu. Nah, tapi kalau dari data dan informasi yang mungkin sudah dikumpulkan oleh teman-teman di lapangan ini, sebetulnya syaratnya apa sih untuk orang yang nanti akan dipilih menjadi cawapres untuk Jokowi? Yang pasti PDIP juga tidak mau sampai kalah kedua kalinya di Pilpres, maka syarat utama adalah elektabilitas tinggi. Yang kedua, acceptable. Yang ketiga, dia punya kemampuan dan bisa menjaga sinergitas dalam bekerja nanti bersama capresnya gitu. Nah, kalau kita sedikit kita bedah ketiga kemungkinan dari 3 bakal cawapres yang ada, JK, Mahfud dan Abraham Samad. Pelan-pelan awalnya adalah JK yang memimpin, disusul Mahfud, sementara Abraham Samad ketika itu masih berada di kisaran bawah untuk bakal cawapres Jokowi. Tapi belakangan figur Abraham Samad
terus naik, bahkan sekarang bisa dikatakan posisinya hampir menyamai JK. JK. Nah ini sebenarnya tidak jauh, tidak potensinya asal muasalnya bahwa dari dukungan dari masyarakat sendiri memang benar-benar menginginkan adanya perubahan. Dari survei terakhir LSI sendiri, ketika Jokowi dipasangkan dengan JK, dihadapkan dengan Prabowo Hatta, dan diasumsikan ada tiga poros, Golkar berkoalisi dengan Demokrat, maka dimunculkan Sri Sultan dengan Gita. Itu posisi Jokowi JK tetap lebih tinggi elektabilitasnya. Namun ketika PDIP diasumsikan mengusung Jokowi Abraham Samad berhadapan dengan Prabowo Hatta dan Sri Sultan Gita, elektabilitas Jokowi dan Abraham Samad justru lebih tinggi lagi, meski hanya 1% dibandingkan dengan Jokowi JK. Meski cuma 1%. Jadi artinya bahwa memang posisi cawapres di sini cukup menentukan ke depannya itu. Jadi PDIP kenapa tidak mau terburu-buru untuk menentukan cawapres sekarang? Dia masih menghitung secara khusus formulasi yang tepat seperti apa gitu. Dan kemungkinan sekarang yang terkuat adalah Abraham Samad. Oke, jadi untuk pengumumannya nanti kabarnya akan dilakukan 20 Mei. Nah ini Anda sudah mendengar soal isu itu kan akan diumumkan 20 Mei. Tanggapan Anda bagaimana? Saya melihat memang PDIP memang saat ini berupaya untuk undur gitu sampai dengan batas terakhir. Karena mereka tidak ingin keputusannya nanti dimanfaatkan oleh pihak lawan, dalam hal ini mungkin poros Gerindra ataupun Demokrat. Karena mau tidak mau bisa saja nanti Demokrat membangun poros sendiri dengan Golkar. Sementara Gerindra dengan P3, PAN dan lain-lainnya itu bisa saja ketika PDIP mengumumkan cawapresnya jauh-jauh hari sebelum masa pendaftaran terakhir itu, mereka akan mengubah kombinasi capres-cawapresnya sendiri, atau mungkin mereka berupaya untuk mencari strategi lainnya untuk coba menambal kekurangan dari duet capres-cawapres mereka. Karena yang belakangan ini sempat menguat juga munculnya sosok Sri Sultan sebagai bakal capres koalisi Golkar dan Demokrat gitu. Nah ini juga dari beberapa kalangan sengaja terus mendorong hal ini. Hitung-hitungan politiknya adalah Sri Sultan ini bisa saja menurunkan angka dukungan Jokowi di Jawa. Ya. Nah itu cukup berpengaruh karena ketika Golkar dan Demokrat sampai berkoalisi dengan mengangkat seorang Sri Sultan Gita, bisa saja dukungan terhadap Jokowi akan turun. Dan itu bisa diambil keuntungannya oleh Prabowo Hatta. Oke, nah ini kalau kita bicara mengenai kubu yang sudah poros yang sudah ada ya, Jokowi dan cawapresnya nanti, dan juga Prabowo Hatta ini. Jadi Anda melihat bahwa Jokowi dan Abraham Samad ini nanti akan lebih tinggi dibandingkan Prabowo Hatta kalau seandainya memang begitu pasangannya? Jokowi akan tetap lebih unggul. Akan tetap lebih unggul jika head to head sekalipun dengan Prabowo Hatta. Karena ini berdasarkan beberapa survei yang ada, yang mungkin kalau ada 1-2 survei yang menjagokan Prabowo, saya pikir mungkin itu bisa kita pertanyakan juga. Tetapi ada beberapa survei yang paling banyak itu justru menempatkan elektabilitas Jokowi lebih tinggi ketimbang Prabowo Hatta. Oke, Mas Ugi, kalau kita bicara mengenai latar belakang capres dan cawapres itu, menurut Anda signifikan tidak sih mempengaruhi pilihan rakyat begitu terhadap capres dan cawapres tersebut? Seperti tadi Mas Ugi bilang bahwa kalau Sri Sultan diusung oleh Partai Demokrat kemudian akan mengurangi suara untuk Jokowi di Jawa seperti itu. Ya, faktor primordialisme dan kedaerahan memang tetap kuat di 2014. Dan itu sebenarnya sudah terus di setiap pilpres terus akan terjadi seperti itu gitu. Tapi saya melihat sedikit sekarang ini sudah ada pergeseran perilaku pemilih di lapangan, bahwa saat ini justru masyarakat lebih condong memilih jago yang memang
dilihat dari sisi kemampuannya gitu. Dan kalau kita hitung-hitung, misalkan kita hadap-hadapkan antara Prabowo dan Hatta, sementara Jokowi dengan Samad, ini kan duet yang bisa dikatakan cukup pas, lengkap. Jawa, non-Jawa, Jawa, non-Jawa. Nah itu sengaja nggak menurut Mas Sugi, sengaja nggak Jokowi juga memilih Yusuf Kala dan termasuk, juga termasuk hitung-hitungan politik dari mereka. Itu sengaja mereka lakukan hal seperti itu salah satu hitungan politik. Tetapi yang saat ini agak sedikit menurun perilaku pemilihnya adalah soal duet sipil militer. Itu sudah kurang ada di pemikiran masyarakat sekarang. Jadi mereka lebih kepada kemampuan, bahwa sektor primordial masih ada, tapi lebih mengedepankan faktor kemampuan dari para calon. Kalau pengalaman di birokrasi sejauh ini seperti apa? Apakah masih seperti itu juga? Iya, masih tetap menjadi hitung-hitungan para pemilih, bahwa Hatta memiliki kekuatan pengalaman di birokrasi, sementara Abraham Samad mempunyai nama baik sebagai seorang ketua KPK yang bisa dikatakan prestasinya saat ini cukup menonjol. Dari situ daya jual Abraham Samad justru lebih tinggi ketimbang Hatta. Itulah. Oke, baik. Mas Sugi, kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut. Kembali lagi di Berita Satu View. Di segmen ini saya bersama Mas Sugi akan membahas tentang Partai Golkar yang belum juga menentukan rekan koalisinya. Nah ini Mas Sugi, Partai Golkar ini kan juga termasuk parpol yang peraih suara terbanyak, bahkan kedua di Pileg. Dan mereka mengusung ARB ini sebagai capres. Kenapa sampai sekarang belum juga menentukan koalisi ini, Mas Sugi? Kuncinya sebenarnya hanya calon yang diusung oleh Golkar ini tidak terlihat seksi di mata partai-partai lain, sehingga mereka cenderung, meski Ical berupaya untuk mendekati, membuka komunikasi politik dengan beberapa partai, tapi tetap saja toh hasilnya tidak ada yang mau menggandeng dia. Jadi Mas Sugi merasa bahwa tidak realistis kalau Golkar tetap mendorong ARB. Jadi lebih baik tidak dari Golkar sendiri begitu capresnya? Iya. Sebenarnya ada beberapa nama lain yang sekarang ini sudah mulai menguat, dan bisa dikatakan di faktor internal Partai Golkar sendiri sekarang juga sedang terjadi tarik-menarik. Banyak dorongan kuat dari pengurus DPD tingkat 2 Golkar yang menginginkan supaya Rapimnas kemarin itu, Rapimnas yang sudah ada sekarang ini, isinya adalah untuk mengevaluasi pencapresan Ical. Gitu. Dan mereka sudah juga punya jago sendiri. Di sana ada Akbar Tanjung. Terus dari teman-teman yang masih satu link, satu jaringan dengan Yusuf Kala, tetap mendorong Yusuf Kala. Yang terbaru ada kekuatan Sri Sultan, gitu kan. Nah, ini sudah ada 3 figur yang sebenarnya layak untuk dijual kalau memang Golkar mau membangun poros sendiri dengan Demokrat. Karena mau tidak mau sekarang yang tersisa hanya Demokrat dan Golkar. Kalau mereka masih memaksakan calon yang ada, maka Golkar bisa ketinggalan kereta. Artinya tidak ada lagi yang mau berkoalisi dengan Golkar. Artinya Mas Sugi, saat ini dalam internal Partai Golkar itu sendiri sebetulnya banyak yang merasa bahwa ARB seharusnya tidak usah diusung lagi menjadi capres. Iya, dan itu bisa dikatakan mungkin hampir menyeluruh adanya. Di tingkatan DPD 2 hampir seluruhnya. Bahkan mereka beberapa waktu lalu sempat memaksakan akan datang ke Jakarta untuk mengevaluasi pencapresan Ical. Dan di internal Golkar sendiri, Akbar Tanjung lewat posisinya di Dewan Pertimbangan Golkar, kemarin Dewan Pertimbangan Golkar mengeluarkan surat dukungan kepada Akbar Tanjung. Ini kan sudah ada manuver-manuver sendiri-sendiri mereka melakukan ini. Dan ini bisa dikatakan gambaran bahwa figur Ical saat ini sudah kurang diterima di internal. Dan jangan sampai juga figur yang sudah kurang diterima dipaksakan. Akhirnya nanti Golkar akan rugi sendiri. Tapi memang dari sejarah beberapa pemilu yang kemarin, Golkar memang meski dia tidak punya jago sekalipun,
dia akan tetap jadi partai pemerintah. Oke. Partai pendukung pemerintah. Tidak pernah jadi oposisi dia. Nah, kalau isu terakhir kan ini kan Golkar sama Partai Demokrat. Apakah cukup dengan mengusung Sri Sultan ini, koalisi dengan Golkar ini cukup untuk memenangkan Pilpres ini? Saya pikir kalau untuk menang dia harus punya daya tempur tinggi. Tetapi bahwa dia akan bisa menyajikan pertarungan dan akan semakin seru Pilpres ini, iya. Mau tidak mau Sri Sultan juga bisa menggerus suara Jokowi. Tetapi yang harus diingat bahwa ada satu hambatan buat Sri Sultan untuk dicalonkan, yakni dari sisi Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa gubernur Jogja dilarang rangkap jabatan. Sementara di undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa gubernur Jogja sekaligus Raja Jogja. Jadi wakil gubernur Jogja sekaligus Raja Surakarta, gitu. Jadi ini tidak ada satupun yang bisa dilepas dari baju kebesaran Sri Sultan. Artinya, kalaupun Sri Sultan maju dan jadi presiden, maka dia akan berpotensi rangkap jabatan dan itu melanggar undang-undang. Oke. Jadi mau tidak mau, kalau Golkar mau ngotot untuk mengajukan Sri Sultan, harus lakukan uji materi. Berarti ini juga harus menjadi pertimbangan juga sebelum diusung seperti itu ya. Jadi kemungkinan untuk 2014 ini saya yakin agaknya Sri Sultan sulit untuk didorong. Jadi yang tersisa tinggal Akbar Tanjung, JK, dan sempat disebut sebelumnya ada Luhut Panjaitan. Tetapi saya berpikir dari yang ada ini yang paling berpeluang untuk menjadi lahan bagi Golkar untuk menjadi partai penguasa kedepannya adalah hanya JK. Oke. Nah, Mas Sugi, ini kalau kita bicara lagi kembali ke Sri Sultan yang kemudian diusung menjadi capres, ini banyak dikatakan bahwa capresnya Gita Wirjawan. Kalau ini sisi primordialismenya seperti apa? Ya balik lagi kepada tetap kuat meski kita sama-sama tahu Sri Sultan Jawa, Gita pun masih ada berbau Jawa. Dan ini saya pikir duet ini cukup bisa menyajikan pertarungan juga gitu, bahwa Gita di beberapa lokasi punya massa dan punya kemampuan finansial, sementara Sri Sultan lewat jaringan raja-raja senusantara, kan dia juga salah satu ketua dari perhimpunan raja-raja Nusantara. Dia juga bisa melakukan itu sebagai kekuatan dia untuk di Pilpres nanti gitu. Nah itu bisa menjadi kekuatan sendiri buat duet ini. Nah prediksinya kalau dengan adanya poros baru ini lah, koalisi baru ini, akan ada berapa putaran nanti di Pilpres? Dua putaran. Dan kalau boleh kita asumsikan bahwa misalkan sampai Jokowi dengan JK atau Jokowi dengan Abraham Samad, terus Prabowo Hatta, Sri Sultan Gita, maka tetap yang di putaran kedua nanti tetap yang akan bertarung Jokowi Prabowo. Kalau hanya dua poros, berapa putaran? Agaknya pasti satu putaran. Oke, hanya satu putaran. Dan maksudnya itu Jokowi yang menang ya, Mas Sugi? Itu harus dilihat juga karena kan nanti pada putaran kedua kan bisa jadi pemilih Sri Sultan Gita itu akan bermigrasi besar-besaran. Nah ini tergantung tinggal tim kampanyenya kedua ini, apakah Jokowi dengan Prabowo ini bisa memanfaatkan floating mass yang ada itu menjadi menarik mereka masuk ke dalam gerbong mereka atau tidak gitu. Oke, baik Mas Sugi. Kita sampai di segmen terakhir Berita Satu View edisi pekan ke-3 Mei. Mas Sugi, ini kalau untuk proyeksi pemberitaan di Rakyat Merdeka seperti apa untuk pekan depan? Kedepan intensitas manuver gerakan para politisi akan semakin lebih kencang lagi. Dan di sini pola kombinasi duet capres dan cawapres akan semakin lebih ketara lagi di masyarakat. Bahwa nantinya Prabowo dengan siapa, sementara ini kan memang yang disebut-sebut Hatta sebagai terkuat gitu. Meski P3 tetap ngotot SDA, PKS minta supaya AP Jago Pemira mereka juga dipertimbangkan untuk jadi cawapres Prabowo, itu nanti akan terus mengerucut. Dan sementara Jokowi juga masih ada dua kekuatan besar, ada JK dengan Abraham Samad gitu. Nah ini ke depan akan semakin mengerucut dan akan semakin terlihat sebenarnya pola nanti ke depan siapa jago-jago yang akan bertarung di Pilpres akan semakin nyata. Dan yang sebenarnya memegang kunci utama
untuk memecah suara dukungan Jokowi dan Prabowo ini munculnya poros baru. Nah ini kita harapkan biar mungkin semakin seru pilpresnya, mungkin bisa jadi Demokrat akan muncul dengan Golkar. Oke, berarti untuk pemberitaan pekan depan lebih ke arah itu ya, pemberitaan utamanya di Rakyat Merdeka. Oke, kalau untuk isu-isu yang lain kira-kira apa yang akan diangkat oleh Rakyat Merdeka? Selain itu mungkin ada isu temuan-temuan korupsi yang baru seperti kemarin ada kasus Videotron, Syarif Hasan, anak Menteri Syarif Hasan, terus perkembangan Senturi, karena ini mau tidak mau menjadi hal yang menarik dan menjadi perhatian masyarakat penuh, masyarakat banyak, karena memang ini sudah jauh-jauh hari terus disebut. Terus yang ketiga juga kasus korupsi dari P3, dari politisi P3 yang juga Bupati Bogor, yang soal kuburan mewah itu. Nah itu juga akan terus bergerak di sana, selain soal koalisi Pilpres nanti gitu. Oke, nah kalau dengan adanya berita-berita korupsi yang bermunculan dan terkait juga dengan anggota partai ini, masih ada pengaruhnya nggak sih, Mas Sugi? Iya, pasti sangat berpengaruh, dan terutama ini menjadi ujian besar buat Demokrat yang mungkin sekarang ini sudah mulai masuk ke dalam putaran baru lagi setelah kemarin Anas. Nah ini sekarang ada masuk lagi anak Syarif Hasan gitu kan. Nah yang kedua juga Golkar juga masih juga ada juga disebut-sebut di situ, mungkin kalau sampai kasus IKTP terus dikembangkan dan nanti mengarah, dan sementara ini memang mengarah ada beberapa petinggi Golkar, ya itu bisa saja nanti menggerus elektabilitas jago-jago mereka di Pilpres. Oke. Karena masyarakat akan semakin tahu, semakin cerdas dalam memilih, dan itu akan mempengaruhi suara mereka. Oke, terakhir Mas Sugi, prediksi Rakyat Merdeka untuk bakal cawapres Jokowi dan juga rekan koalisi Partai Golkar. Ini lebih kepada prediksi pribadi. Oke. Karena institusi mau tidak mau akan ikut berjalan sesuai dengan isu yang berjalan adanya. Tapi kalau saya pribadi melihat dari dinamisasi politik yang ada, agaknya Abraham Samad. Untuk Jokowi? Untuk Jokowi. Sementara Prabowo tetap ada kekuatan Hatta. Karena mau tidak mau tidak ada lagi yang bisa dilirik dalam koalisi PAN, P3, Gerindra, itu tidak ada lagi yang bisa dilirik selain Hatta. Oke, untuk Golkar? Untuk Golkar ini masih tanda tanya. Saya berpikir akan lebih elegan jika Demokrat jauh-jauh hari memutuskan untuk menjadi partai oposisi. Oke. Karena itu akan menjadi kredit poin buat dia yang saat ini sedang kehilangan kredibilitas di mata masyarakat. Ketika dia jauh-jauh hari memutuskan untuk menjadi oposisi, maka ke depan 2019 bisa saja nanti Demokrat akan muncul lagi. Oke, dan kalau untuk Golkar ini lebih baik ARB-nya nggak usah dicapres lagi, koalisi lebih baik, aja. iya, ARB selesai, sudah sorong saja JK masuk ke PDIP. Oke, baik. Terima kasih Mas Sugi sudah hadir di Berita Satu. Ya pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Berita Satu.